Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kerjakan kembali untuk televisi Sony Bravia yang kemarin sempat belum selesai ya. Oke, di sini saya sudah berupaya melakukan perbaikan dan untuk hasilnya masih sama. Untuk lampu backlightnya tidak menyala ya. Oke, upaya saya di sini sangat banyak sekali. Dari penggantian IC LM2903 ini sudah saya ganti, dan untuk IC OZ9966 nya ini sudah saya ganti juga, dan untuk MOSFET TR finalnya juga sudah saya turunkan untuk ampernya dan hasilnya masih sama. Televisi ini tidak ada respon backlight menyala, dan oke, entah kerusakannya di mana ya. Untuk trafo saya mohon maaf, untuk trafo belum bisa mencobanya karena di rumah tidak ada yang sama ya. Dan ini saya sudah berupaya menjemper atau membuang proteksinya dengan menambah resistor 10 kilo, dan kemudian saya shortkan ke ground pada pin nomor 15, dan hasilnya masih sama, belum membuahkan hasil. Dan oke, ini korbannya sudah saya ganti untuk IC dan MOSFET, dan belum membuahkan hasil. Untuk lampu backlightnya tidak menyala ya. Oke, karena permintaan pelanggan ini mintanya buru-buru dan segera harus diselesaikan, jadi untuk rangkaian backlight pada televisi ini ada kemungkinan nanti saya akan rubah mengganti dengan lampu backlight yang lain. Oke. Dan sebelum kita merubah pada televisi ini, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, di sini saya sudah siapkan untuk beberapa alat. Bagaimana cara kita akan nanti merubah untuk lampu backlightnya? Oke, di sini saya ada satu buah televisi dari Sharp. Oke, ini video ini mungkin teman-teman sudah pernah menonton pada video saya yang sebelumnya, modifikasi backlight pada televisi LCD Sharp, yang mana bentuk motherboardnya seperti ini. Dan oke, ini dapat dari teman saya, kondisi sudah seperti ini. Dan untuk MOSFET yang di sini juga sudah saya ganti, dan alhamdulillah saya tes running di luar masih bisa menyala ya. Oke, pemasangannya hampir sama pada video kita yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu. Dan oke, berhubung ini nanti akan saya ganti dengan ini, untuk PCB ini nanti akan saya kurangi ya jumlah lebarnya supaya nanti bisa masuk ke dalam televisi ini. Oke, apakah bisa dengan kita memodifikasi lampu backlightnya? Televisi ini bisa kita tonton kembali ya. Oke, untuk langkah yang pertama, karena rencana lampu backlight ini akan saya ganti semua, untuk dudukan bawaannya di sini juga saya akan ganti ya dengan asli bawaan dari televisi Sharp ini. Ini nanti masangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan oke, ini akan saya rubah dulu untuk dudukan pada ini, karena ini bawaannya dia ada 12 lampu, dan untuk yang di sini ini cuma ada, kalau tidak salah, 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Dan untuk bawaan televisi ini ada 12 lampu kalau tidak salah, kalau saya tidak salah hitung ya. Oke, apakah bisa? Simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk langkah yang selanjutnya saya akan lepaskan dulu inverter backlight bawaan dari televisi ini, dan saya akan buatkan dudukannya di luar ya, karena ini nanti saya menggunakan gerinda untuk membuat dudukannya. Sebentar, saya akan lepaskan dulu untuk lampu backlight dari bawaan televisi ini.
Oke, ini lampu backlightnya sudah saya keluarkan semua, lampu bawaan dari televisi ini. Dan oke, untuk langkah yang selanjutnya ini akan saya bawa keluar untuk membuatkan dudukan lampu backlight yang akan kita ganti, yang akan kita modifikasi dengan dari bekas televisi sub ya. Oke. Ini akan saya kerjakan di luar karena ini nanti saya akan menggunakan gerinda untuk membuat dudukannya, dan sekalian ini nanti akan saya kurangi dulu untuk PCB power supply-nya supaya bisa masuk ke dalam televisi ini ya. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk langkah yang selanjutnya saya akan buatkan dulu untuk dudukannya ya. Kebetulan ini untuk lebarnya sudah sama, ini tadi sudah saya tes. Untuk soketnya masuk ya, dan ini saya akan potong mengikuti ini aja karena ini letaknya aja yang tidak sama ya. Oke, untuk cara seperti ini jangan ditiru ya, ini sangat berbahaya. Oke, sebelum kita potong kita lindungi mainboard dan power supply-nya menggunakan alas kaki seperti ini supaya gramnya tidak masuk ke dalam ya, seperti ini. Dan oke, sekarang kita akan potong dulu untuk casingnya. Dan sekalian ini mainboardnya. Oke, kita akan pindah ke dalam kembali untuk merakit ulang pada televisi ini ya. Sebentar, saya akan siapkan dulu alat-alatnya di dalam ya. Oke, ini nanti bentuknya seperti ini. Saya beri lem sedikit untuk pemasangan dudukan lampu backlightnya supaya ini nanti kita melepasnya tidak kesusahan ya, seperti ini. Oke, setelah selesai membuat dudukannya, teman-teman jangan lupa di sini kasih penguat ya, seperti ini. Dan di sini saya beri 2 penguat supaya ini tidak menurun ke bawah ya. Oke, untuk dudukan power supply yang akan kita pasang untuk menghidupkan backlightnya, saya buatkan kaki seperti ini. Ini saya dapat dari soket VGA yang ada pada komputer PC atau pada soket VGA pada televisi. Teman-teman bisa cari di situ. Dan ini saya solderkan di bodinya seperti ini supaya kita bisa meletakkan modulnya seperti ini ya. Oke, ini nanti seperti ini. Oke, seperti ini. Dan ini nanti busa yang di sini kita kasih lem supaya ini tidak lari kemana-mana. Dan oke, untuk modifikasi di casingnya kita sudah selesai, dan kita akan pasang dulu untuk backlightnya. Kemudian kita akan melakukan instalasi, yaitu pemasangan kabel input dan sinyal dari power supply dari mainboard ya. Oke, bagaimana prosesnya? Teman-teman bisa ikuti video ini sampai habis dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti.
pada ujung sini ini akan saya beri ganjal ya, supaya lampunya tidak lari kemana-mana. Seperti ini nanti. Ini ada 4, dan ini bawaan dari bekas televisi yang saya ambil lampu backlightnya. Oke, untuk dudukan kakinya seperti ini. Oke, saya akan pasang dulu untuk karet-karet ini supaya lampunya tidak lari kemana-mana. Oke, mungkin videonya akan saya percepat supaya tidak memakan durasi yang cukup lumayan lama. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita akan pasang dulu untuk mikanya, dan kemudian kita akan pasang instalasi kabelnya ya. Oke, sebentar saya akan pasang dulu. Oke, setelah lampu backlight dan framenya terpasang, ini tadi sekalian LCD-nya saya pasang sekalian supaya kita nanti tidak bolak-balik memasang LCD ya. Oke, pada inverter ini bekerja dengan tegangan 300 volt DC dan 12 volt DC ya. Videonya ada pada video saya yang lalu, pada televisi sub yang saya modif lampu backlightnya. Oke, untuk tegangan 300 voltnya sebentar. Ini tadi seperti ini. Dan oke, untuk titik 300 voltnya ada di sini. Teman-teman bisa ikuti untuk video ini. Di sini ini untuk pin 300 voltnya, karena tadi elko-nya di sini. Ini untuk positif dan ini untuk negatifnya. Oke, negatif di sini, dan untuk positif di sini ya, karena di sini ada satu buah pius dan kawat jumper yang menuju ke MOSFET yang di sini. Oke, untuk positif 300 voltnya sudah ketemu di sini ya. Ada 2 buah biji bekas soket yang di sini. Ini nanti negatifnya di sini dan positifnya di sini. Oke, dan tegangan 12 voltnya kita bisa masukkan di elko ini ya. Berapa ini? 680 mikrofarad 25 volt. Teman-teman bisa masukkan di sini untuk tegangan 12 voltnya. Dan oke, pada video yang lalu pin dari BL on ini saya beri relay dan saya ambilkan input dari motherboardnya ya. Oke, videonya hampir sama dengan video saya yang sudah pernah saya upload beberapa waktu yang lalu. Untuk instalasinya seperti itu ya. Oke, apakah berhasil atau tidak? Sebentar saya akan pasang dulu untuk instalasi kabelnya. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk instalasinya seperti ini. Pada pin 300 volt DC-nya saya beri satu pius untuk tegangan positifnya dan negatifnya di sini. Dan untuk kabel 12 voltnya ini ya, yang warna kuning, untuk groundnya di hitam, dan untuk 12 voltnya di kuning ya. Oke, karena ini membutuhkan tegangan 310 volt, saya akan buka dulu untuk power supply-nya. Saya akan ambil tegangan dari situ. Dan untuk 12 voltnya nanti saya akan gunakan power supply terlebih dahulu ya, supaya
kita akan melihat hasilnya apakah berhasil atau belum. Dan apabila sudah menyala untuk lampu backlightnya, kita akan ambil tegangan 12 volt dari power supply ini ya. Oke, sebentar saya akan cari dulu untuk tegangan 300 voltnya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, tegangannya saya ambilkan di elko besar di power supply pada televisi ini ya. Oke, di sini. Oke, seperti itu. Dan kita akan lanjutkan dengan memasang kabel DC. Ini nanti saya akan menggunakan power supply terlebih dahulu untuk memancing power supply ini supaya bisa kita hidupkan ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan untuk lampu backlightnya secara manual ya. Nanti kita akan sederhanakan untuk kabelnya. Kita ambil input dan voltasenya dari power supply bawaan televisi ini. Oke, untuk sementara saya akan coba nyalakan dengan power supply terlebih dahulu. Dan oke, sebentar saya akan nyalakan dulu untuk televisinya. Dan untuk input 12 voltnya saya ambilkan dari power supply yang di sini ya. Ini nanti tegangan 12 voltnya saya akan ambil tegangan dari power supply bawaan televisi ini ya. Oke, untuk pin BL on-nya ada di sini. Ini nanti saya akan coba beri tegangan 12 volt apakah menyala. Oke, di situ lampu backlightnya sudah menyala ya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Dan berhasil. Oke, dan saya akan carikan dulu untuk tegangan sinyal dan tegangan 12 volt di power supply bawaan televisi ini ya, supaya kita tidak repot-repot untuk memasang dan menyambung ini BL on-nya. Oke, sebentar saya akan carikan dulu untuk pinnya dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita sederhanakan untuk kabelnya, karena ini saya tadi sudah menemukan untuk pin VCC 12 voltnya. Dan oke, untuk lampu pin BL on nya ini nanti sekalian saya akan solderkan pada kabel VCC input 12 voltnya di sini ya. Oke, di sini. Dan kita akan ambil tegangan 12 voltnya dari power supply bawaan televisi ini ya. Oke, seperti ini. Dan disambungkan jadi satu seperti ini. Jangan lupa diisolasi ya. Oke, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Pin BL on nya saya
digabungkan dengan VCC input 12 volt, dan ini nanti akan saya ambil tegangan dari power supply pada televisi ini ya. Oke, sebentar. Jangan lupa diisolasi ya untuk kabelnya. Dan oke, untuk groundnya nanti saya solderkan di sini ke bodi televisinya. Dan untuk PCC 12 voltnya teman-teman bisa ambil dari sini ya. Oke, tadi saya sudah cari untuk pinnya, ada di sini ya, kawat jumper yang di sini. Sebentar, saya akan solder dulu untuk pin 12 voltnya di sini. Oke, untuk pin 12 voltnya yang kita sambung dengan pin BLN yang di sini, ini saya ambilkan tegangan 12 volt dari kawat jumper yang di ini ya. Oke, teman-teman bisa pahami untuk kabelnya. Oke, ini nanti saya akan rapikan untuk kabelnya. Oke, karena bawaan televisi ini mempunyai proteksi pada backlightnya, teman-teman jangan lupa untuk mematikan ataupun menonaktifkan untuk pin backlightnya. Oke, ini tadi saya salah potong, harusnya kabelnya ada di sebelahnya, di sini ya. Kita mulai dari sini, putih, di pin nomor 3, 1, 2, dan 3. Oke, yang di sini teman-teman bisa potong untuk kabelnya, atau teman-teman bisa jumper ke sebelahnya seperti ini. Sebentar. Oke, teman-teman bisa jumperkan dari sini. Oke, di sini pin nomor 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3. Ini. Nah, di sini. Kemudian konsletkan ke ground yang di sini ya. Sebentar, di sini, supaya tidak terproteksi backlightnya berkedip-kedip ya. Oke, sebentar. Seperti itu untuk menonaktifkannya. Berhubung ini tadi saya salah potong, saya akan isolasi untuk jejaknya supaya tidak menimbulkan konsleting pada komponen yang lain. Nah, seperti ini. Oke, dan untuk konektornya ini diisolasi ya, supaya tidak short ke bodi televisinya. Oke, dan sekarang kita coba nyalakan apakah berhasil untuk modifikasi backlight pada televisi ini. Sebentar, saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk televisinya. Oke, ini televisinya sudah menyala. Teman-teman bisa lihat untuk lampu powernya itu warna hijau. Sebentar, di sini
kelihatan tidak ya? Di sinilah. Oke. Dan kita coba standby kan untuk televisinya, apakah lampu backlightnya ikut mati atau tidak ya? Sebentar. Oke, TV-nya standby dan backlightnya ikut mati, berarti pekerjaan kita sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat gambarnya, apakah gambarnya ini berhasil, gambarnya ini menyala atau tidak ya. Itu timing kontrolnya sudah saya pasang, dan kita coba nyalakan untuk televisinya. Oke, TV-nya sudah menyala. Dan kita lihat untuk gambarnya, ini bodinya agak bocor ya, untuk groundnya agak sedikit ada setrumnya, jadi berhati-hati. Oke, untuk gambarnya normal dan hasilnya mantap. Mohon maaf ini saya tangannya yang satu megang televisi, takutnya nanti televisinya tumpah ke bawah ya. Oke, dan hasilnya berhasil untuk televisinya. Dan oke, modifikasinya seperti itu dan hasilnya gambarnya mantap ya. Oke, sebentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sukses untuk semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.